Di tengah efisiensi yang gencar dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih justru kompak meminta tambahan anggaran. Ya, para menteri mengeluh pagu anggaran tahun ini 2026 ini kurang dengan berbagai alasan, mulai dari belanja pegawai, infrastruktur, hingga penguatan program strategis nasional. Lalu pemirsa, masih adakah semangat efisiensi itu? Tak butuh waktu lama bagi menteri-menteri di Kabinet Merah Putih untuk meminta tambahan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2026. Di tengah gaung efisiensi yang gencar ditabuh Presiden Prabowo Subianto, para pembantunya kini kompak mengeluh anggaran tak cukup menghidupi kementerian. Lalu, masih adakah semangat efisiensi itu? Kalau pemerintah menargetkan defisit anggaran itu, defisit APBN itu 2,5%, maka kita harus siap-siap itu menjadi 2,8%. Ini kan udah terlalu mepet dengan dengan batas maksimum defisit yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, kalau defisit ini dilanggar, misalnya melebihi 3%, hati-hati loh, itu presiden bisa di-impeach. Nah, karena itu adalah pelanggaran undang-undang. Nah, ini seharusnya kementerian-kementerian itu sensitif gitu loh. Kalau jangan cuma dikit-dikit minta penambahan anggaran. Kenapa bisa melebar nanti defisit bisa sampai mendekati 3%? Ini kondisi ekonomi baik global maupun nasional itu kan sedang tidak baik-baik saja. Permintaan tambahan anggaran tahun 2026 diajukan kementerian dan lembaga dengan berbagai macam alasan, mulai dari belanja pegawai dan fasilitas pendukung, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan program strategis nasional. Terdapat sejumlah kementerian yang meminta tambahan anggaran besar-besaran. Di antaranya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang meminta ekstra anggaran hingga 71,11 triliun rupiah. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum yang meminta tambahan anggaran 68,88 triliun rupiah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta tambahan 48 triliun rupiah. Ada pula Kementerian Pertanian yang meminta tambahan anggaran 30,89 triliun rupiah. Tambahan anggaran Kementerian Pertahanan diajukan sebesar 17 triliun rupiah dan Kementerian Komunikasi dan Digital yang meminta tambahan anggaran sebesar 12,6 triliun rupiah. Lantas, apa alasan dibalik langkah kementerian beramai-ramai meminta tambahan anggaran? Kami sudah terdukung sebesar 7, sekian triliun dan tadi kita paparkan kekurangan-kekurangan anggaran untuk penguatan infrastruktur, penguatan keamanan digital, dan juga untuk komunikasi publik. Pada prinsipnya tadi telah dipahami oleh teman-teman Komisi 1, selanjutnya kami akan berproses internal di pemerintah untuk potensi kenaikan anggaran bagi Kemkomdiki. Perlu koordinasi, tetapi sifatnya itu juga operasional. Nah, oleh karena itu saya tadi minta anggarannya ditambah, nggak banyak. Sekarang kita kan kira-kira 134 gitu ya. Nah, kalau bisa naik 2 kali lah, gitu ya, agar bisa berjalan dengan baik pekerjaan, karena fungsi koordinasi itu penting. 2026 kami juga bermohon adanya anggaran tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dan tentunya melalui Banggar kami berharap ada dukungan-dukungan anggaran tambahan yang memang dialokasikan untuk secara umum untuk dukungan manajemen dan juga untuk program-program koordinasi. Selain kementerian, sejumlah lembaga seperti Polri, Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga tak mau ketinggalan. Rata-rata, lembaga mengusulkan kenaikan karena jatahnya berkurang dari anggaran tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi. Permintaan tambahan anggaran tersebut berangkat dari pagu indikatif yang diplotting untuk KPK, yakni sejumlah 878 miliar.
di mana anggaran tersebut adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya rutin dan operasional, seperti pembiayaan listrik, kemudian air, dan perawatan gedung. Jadi KPK masih membutuhkan tambahan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sudah sejalankah permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto? Karena kan setiap kementerian sudah memiliki roadmap tugas masing-masing untuk 2026. Memang saatnya sekarang sedang pengajuan pagu indikatif sebelum Presiden menyampaikan ini dalam pidato nota keuangan tanggal 16 Agustus. Tapi ini nggak masalah di tengah efisiensi anggaran begitu Pak? Itu pengajuan ya, jadi saya kira itu nanti Kementerian Keuangan dan menteri terkait nanti akan membaca, mempelajari. Jadi pagu indikatif yang disampaikan oleh kementerian lembaga menjelang tahun anggaran 2026 ini kan tidak sesuai dengan harapan mereka. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus mereka penuhi dan itu membutuhkan biaya. Nah karenanya ya pemerintah diharapkan bisa lebih sensitif dan memprioritaskan mana yang lebih diutamakan dalam rangka memenuhi asta-cita Presiden Republik Indonesia. Jadi saya menyarankan agar asta-cita itu menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan utama terkait dengan upaya memenuhi permintaan anggaran dari kementerian lembaga. Langkah kreatif kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran yang ada menjadi mutlak di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Justru yang kita butuhkan itu adalah pemikiran-pemikiran kreatif dari kementerian dan lembaga, dari pemerintah, bagaimana belanja dia yang minimum ini bisa menghasilkan efek ekonomi yang lebih besar. Caranya, bagaimana dia belanja itu mampu men-trigger, misalnya gitu ya, mampu men-trigger orang-orang untuk tetap berkonsumsi. Dunia usaha di-trigger, misalkan bagaimana dunia usaha itu bisa tetap bergerak, sehingga orang masih tetap punya pekerjaan. Kan itu yang harus dilakukan. Jadi dengan modal yang minimum, bagaimana memberikan efek yang maksimum. Dan percayalah, saya yakin bahwa Kementerian Keuangan itu sudah memperhitungkan itu semua gitu loh. Kemudian dikasihlah alokasi-alokasi anggaran. Nah, jangan sampai karena merasa anggarannya kecil, jadi antara kebutuhan, kebutuhannya cukup, tapi ada keinginan yang begitu besar sehingga membuat mereka meminta tambahan anggaran. Di tengah kontraksi ekonomi dan maraknya pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri, penetapan program prioritas dan langkah pencegahan kebocoran menjadi kunci dalam optimalisasi penggunaan anggaran negara, sehingga diharapkan belanja kementerian dan lembaga tetap bisa berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.